Kalau sabar ya, terus-terusan hubul dunia, hubul jah, hubul riasa, hubul mal, akhirnya kebenaran sebut-sebut maka ada pada yang salah diri. Sehingga pada akibatnya cuma ada yang mati doang langsung belenang api neraka dengan berbagai macam segala macam siksaan-siksaan tambahan. Kemudian si kedua, bihabsin nafsi anil ladzati, dengan menahan diri daripada kesenangan, keenakan-keenakan, wassalati dan salat, fa innaha jami'atun li anwa'il ibadah, karena sungguhnya salat itulah menghimpun semua macam ibadah. Terutama sekali dalam Islam kan, dalam salat niki pertama syahadat jelas Arab, salat bermakna doa Arab, kemudian haji menghadap kiblat, kemudian puasa dan boleh makan minum dalam sholat, berzakat adalah tazkiyah, itu pembersihan diri, karena syarat daripada salat adalah apabila pelaku salatnya harusnya bersih. Jadi selaku rukun Islam selima ada dalam sholat. Jadi ini ketuan dia tekanku ketuan tahu syahadat di dalam sholat, tahu sholat di dalam sholat, tahu haji dalam sholat. Jadi ia menyatu sebagai suatu kesatuan yang bisa dipisahkan dalam sholatmu. Nah ia tidak terparadigma bahwa salat itu merupakan miniatur daripada rukun-rukun Islam. Lamun sholat dengan, maka selaku rukun Islam berarti pelaksanaannya. Sekalipun dalam segi kenyataan dan dikitakan kemampuan insya Allah. Berhaji misalkan yang selaku dengan kewajiban berhaji. Zakat yang selaku kaum muslim itu kewajiban berzakat. Namun puasa ya karena ya merupakan suatu ibadah badaniah. Kemudian dia membutuhkan dana. Berhaji berzakat membutuhkan dana. Sementara Allah Ta'ala mengatur. Anda jadi perlu beriang kemampuan lalu berhaji berzakat apa. Lalu ini ada dalam sholat tetap beda haji dan zakat. Nah iya marah seterangnya dalam pengajian syariat bahwa era lewat terbagian raport daripada seluruh umat manusia arah bahwa anaknya si marah dirinya. Tulakan raport dunia raport kaji ni ya Allah. Maka depan ini itu ngepe aku di kuasa alamat berbeng raport. Dia kau salah. Masalah ya Allah. Silwe ini pahala haji. Kan kaji di kaji berhaji. Dia kaji tahu orang Mekah lah makan kalau pahala haji. Aku tahu aku sini masih. Lagu si jawab ketemu ini kenapa? Apa? Luwe sebabnya bawa pahala marah haji ni. Misalnya etikaf dengan subuh sampai waktu duha di jero Jumat, pahalanya pada marah haji mabrur. Pahalanya pada marah haji mabrur. Kemudian datang musim haji misalnya, malah tetap berhaji lagu itu mampu, pahalanya marah haji mabrur. Setiap kelem yang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahul azim terlalu satu kali di waktu di Tindo pada ahli haji mabrur. Nah iya yang memang sekalipun yang mana ke Mekah. Nah sekarang juga masih ibadah di berat selain sedekah misalnya. Mereka dia orang bersedekah ya Allah makan kalau pahala sedekah mereka. Jadi iya ini berarti kaji ngepeng itu hantu bang ngepeng primet tulak-tulakan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkumpul pada salat, baik salat wajib maupun salat sunat. Wa inna salata lakabiratun. Sungguhnya salat itulah merupakan sesuatu yang sangat berat. La syakatun, sangat berat. Illa alal khasyin. Kecuali yang tidak merasakan berat adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk niki adalah dengan isi memang kuat semangatnya untuk melakukan ibadah, sehingga seberat apapun dia merasa berat karena semangatnya sangat tinggi, kemauan sangat tinggi. Ay al-ma'ilina ila ta'ah. Nah ya sini artinya khusyuk ini orang yang selalu cenderung untuk berbuat taat. Jadi lamun selalu cenderung berbuat taat seberat-berat apapun ibadah ini jangan gawe doang. Kemudian karena iwa mau parane lazzatul ibadah yang disuruh lunas.
Allahumma zukni halawatal iman wa lazzatal ibadah wa husnal khatimah. Ini nak kaji Nunas belum dikaji manisnya iman, kemudian mainnya ibadat dan husnul khatimah. Sehingga Allah Nunas husnul khatimah doang. Boleh jadi sangsara itu dulu. Dia tahu nikmat dalam ibadah. Nah ya suruh dalam gandeng surga ending dah terbebas daripada neraka. Karena malah disebut dalam kitab Hikam suatu riwayat dengan saleh memang yang miskin lagu situ aku beribadah. Nenek gaji perlu dikaji kicanin kaji jaminan 2 bungkus roti dulu pokoknya kaji jikir pegawaian lain dan kaji beribadah toh ning akhirnya arak maling surakan maling tiba-tiba nyelok maling ini ada iya kena kita wah maling ini wah maling tangkap dia dengan si saleh ini dia tamang penjara akhirnya penjara itu ya mau rugi ngelemak sekali late sekali Anda berpikir apa salah pada ini ngoni-ngoni ada ilhamin astagfirullahaladzim ternyata aku hanya ngendeng mau 2 bungkus roti lagu niku ngendeng bebas daripada kesulitan nyatinan bahkan Rubin Lombok Tengah salah satu jamaah tabligh kan mas bro ngombe aku kicanya di mau baik berdakwah di penjara araf tanglos jelo ini lagu ndek Nunas kebolah anten liwat sopok dengan lek julun jebak kebon makat dah tuduh dengan ni dia memaling kita balik kebon bempok padak lah dengan lantaran bempok padak dengan sini salah ni pertama ni pertanyaan sejurus dia tak ada penjara kalau berdakwah itu menurut cara nayat dia Nunas Allahumma rzuqni halawatal iman wa lazzatul ibadah wa husnal khatimah. Iman nanti manis, ibadah nanti damai. Tentu lezat ibadah ini semangat beribadah dan husnul khatimah. Namun teman sebelum Nunas husnul khatimah doang. Boleh jadi sebab terpok padat karena kita jadi tangkap jadi maling, tangkap jadi pelacur, jadi penjudi. Jadi kamu tinggal di surga, ngendeng enak bebas daripada api neraka. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ndak endeng surga doang, lagu dengan endeng bebas neraka. Betul, surga lagu setelah 400.000 tahun di neraka. Ini bahaya. Tahu bahayanya? Janganlah al-khasyiin. Siapa khasyiin itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bertemu dengan Tuhan mereka. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhan mereka. Nah, keyakinan bertemu dengan Allah Ta'ala inilah yang membuat semangat. Semangat dalam beribadah, semangat dalam meninggalkan perbuatan terlarang. Bil mauti, mereka bertemu dengan Allah dan kematian. Fi kulli lazatin, pada setiap saat. Wa dzalika, dan ini itu li'anna kullaman kana muntadiran lil mauti, karena bahwa semua orang-orang yang menunggu tibanya kematian, fi kulli lazatin, pada setiap kali, pada setiap saat, la yufariqu qalbuhu al-khusyu', la yukaribu qalbahu al-khusyu'a, tidak akan pernah astagfirullahaladzim, la yufariqu qalbuhu al-khusyu'an, tidak akan pernah meninggalkan oleh hatinya itu akan sifat khusyuk. Karena khusyuk merupakan sifat daripada rukun qalbi. Jadi lamun rukun qauli sifatnya tadarruk. Lamun rukun fi'li sifatnya hudu. Sedangkan rukun qalbi sifat khusyuk. Jadi lagu tersebut khusyuk doang. Karena apa? Iktifa. Artinya tidak mungkin dengan khusyuk sini para sholat lamun dia hudu dia tadarruk. Lagu cukup dengan menyebut khusyuk doang berarti dama khusyuk apa hudu dan tadarruk. Fahum yubadiruna ila taubati, maka mereka itu pasti
akan bersegera menuju taubat. Segera bertobat. Nah, yang makna daripada walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Jadi dia terlanjur berbuat jahat, langsung diingat Allah, langsung bertobat. Kemudian mengapa? Li'anna khaufal maut, karena bahwasanya takut mati itu mimma yukwi dawa'al taubati, daripada apa yang memperkuat akan tuntutan taubat. Jadi karena takut kepada mati, takut kepada azab Allah, akan mendorong untuk senantiasa cepat bertobat. Wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka itu kepada Allah akan kembali fil akhirah, di akhirat. Fayujazihim bi'amalihim, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan amal perbuatan mereka. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Al-Quran banyak mengungkap bahwa kenikmatan dan kesakitan si gentemau oleh akhirat sangat ditentukan oleh amal. Amal ini kita bimbang rahmat Allah. Rahmat Allah ini kira yang menjadi pangkal. Lalu Allah mewujudkan rahmat Allah ini dengan cara pertama kejadian itu dengan Islam. Hanya dengan Islam doang, nikmat rombok rahmat Allah Ta'ala. Tapi yang terpetunjuk untuk jadi dengan soleh beribadah. Hanya dengan soleh beribadah secara zahir doang, nikmat lengkap. Tapi yang nak kita keikhlasan. Lalu nak ganti sampai kepada keikhlasan, berarti lengkaplah rahmat Allah. Berarti Islam, amal soleh, kemudian ikhlas sebagai tanda bahwa arah rahmat Allah Subhanahu wa taala di kita. Sehingga makna daripada innakum lan tadkhulul jannata bi amalikum walakin bi rahmah, memang betul. Sampai Rasulullah ketuaan sahabat, "Kila, wala anta ya Rasulullah?" "Na'am wala ana." Saya juga tidak. Dek kuda masuk surga lantaran amal, lalu dengan rahmat. Cuma masih baru. Caranya Allah Ta'ala membuktikan bahwa dia memberikan rahmat, jariahnya terjadi dengan Islam. Terombok malik, jariahnya terjadi dengan taat beribadah. Terombok malik, jariahnya terjadi dengan ikhlas, khusyuk, hudud, tadarruf dalam beribadah. Ini tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala. Kemudian arak sedang isi, memang amal si terangan pirang bahwa arak manusia no terpina hanya untuk jadi penghuni surga. Lagu dia terpina untuk jadi dengan si beribadah. Arak dengan si terpina hanya untuk beribadah, lagu dia jadi penghuni surga. Arak dengan si terpina beribadah dan penghuni surga. Arak si keempat adalah dia terpina untuk jadi penghuni surga, dia terpina untuk beribadah. Ini adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk meminat manusia. Terlepas daripada perasaan kan terjadi manusia ini masih bro. Masa ke Allah Ta'ala gen minat manusia untuk nesangsara. Orang tadi itu misal, masa tembeli sapi gentempok doang bila kilo sapi itu. Dia tekan bengangan, dia tekan pandi, gentempok doang. Kalau dia beli sekali-kali, dan perasaan dia dari manusia. Karena dia bau si jangkuran. Karena Allah Subhanahu wa taala jadi surga pinane, neraka pinane, dan penghuni surga pun kadang-kadang berimbang ke penghuni neraka. Jadi selama dekman penuh ukurannya penghuni surga, penghuni neraka, dekman kan tutup juruk dunia, dekman tutup masyarakat sepadan. Pondeklah ya Allah dekman jadi hari kiamat. Ya dekman tutup anu nih daftar neraka yang masih duit. Zaman terpenuhi. Nah, ini kan kematian lah kaum muslimin dinara dengan isi tajak kebagusan, dinara dengan sembala kelengihan. Qala ya bani Israila uzkuru ni'mati